Assalamualaikum. Hai teman-teman. Perkenalkan, saya Dewi Cantika Aprilianti dengan NIM 554321031 dari Prodi Manajemen dari STIS TIMI Majalengka. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen yang diterapkan pada perusahaan KFC. Apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Selanjutnya, deskripsi perusahaan. KFC merupakan contoh perusahaan pertama yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer yang menjadi dasar penerapan aplikasi nyata penggunaan media komunikasi dan pengolahan data perusahaan. Perusahaan ini terus mengembangkan sistem informasinya untuk menunjang bisnisnya agar lebih efektif dan berdaya saing tinggi. KFC menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mengembangkan sistem order yang berbasis internet, melengkapi sistem order via telepon. PT Fast Food Indonesia merupakan pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia yang didirikan oleh Gilail Group pada tahun 1978. Pertumbuhan perusahaan yang cepat membuat manajemen memutuskan bergabung dengan Salim Group sebagai pemegang saham utama pada tahun 1990. KFC berada di bawah naungan perusahaan yang sama yaitu Yum! Brands Inc. yang merupakan perusahaan publik di Amerika Serikat yang juga pemilik waralaba Taco Bell, Pizza Hut, A&W, dan Long John Silver's. Sistem informasi yang digunakan KFC memberikan pelayanan yang terbaik adalah visi dari KFC. Untuk itu, KFC merancang suatu sistem informasi yang berbasiskan IT, sehingga bisa menunjang seluruh aktivitas bisnis KFC. Sistem informasi di KFC mencakup yang pertama, Operating Support System. Yang kedua, Managing Support System. Operating Support System. Peran dari Operating Support System adalah untuk secara efisien memproses transaksi bisnis, mengendalikan proses industrial, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan, serta memperbarui database perusahaan. Operating system yang digunakan oleh KFC dibagi kembali menjadi beberapa macam. Yang pertama, Transaction Processing System atau TPS. Yang kedua, Enterprise Collaboration System atau ECS. Yang ketiga, Process Control System atau PCS. Transaction Processing System atau TPS. TPS yang digunakan oleh KFC adalah Point of Sale atau POS System yang merupakan bagian yang paling vital dalam proses operasional transaksi dengan konsumen yang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan dan database perusahaan secara simultan. Enterprise Collaboration System. Perusahaan waralaba KFC telah mulai melakukan aliansi bisnis dengan menggunakan internet, extranet, dan internet untuk membangun jaringan komunikasi global baik dengan customer, pihak internal, supplier, dan pihak lainnya yang terkait dengan dalam sistem. Process Control System. KFC telah mengembangkan in-house system bernama KFC Management System. Sistem ini menyediakan aplikasi yang mendukung store manager untuk melakukan business forecasting, inventory management, dan human resource management. Yang kedua, Management Support System.
Sistem ini berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan dalam pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer. Manajer support system dibagi lagi menjadi 4, yaitu Management Information System, Decision Support System, Information Reporting System, dan Executive Information System. Management Information System atau MIS. Sistem ini menyediakan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan kepada para manajer dan profesional bisnis. Yang kedua, Decision Support System. DSS merupakan suatu sistem yang memberikan dukungan komputer secara langsung kepada seorang manajer dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan. Yang ketiga, Information Reporting System. IRS menyediakan informasi produk bagi manajerial dan end users. Yang keempat, Executive Information System. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat untuk informasi-informasi selektif tentang faktor-faktor eksklusif dalam menjalankan tujuan strategis bagi manajemen. Cukup sekian penjelasan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you for watching. Bye bye.